Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan tetap ngelanjutin alur cerita Baki asnya si Retsu. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, buat ngetes wafak barunya, si Bak dengan sengaja nganterin nyawa buat Baki Hanma. Sementara itu, di sisi yang berbeda, Retsu yang udah ngejoprak di pojokan tiba-tiba bisa bangkit dengan cara yang menakjubkan. Dan tentu aja, kebangkitan Retsu yang tiba-tiba langsung ngebuat Smoking terperangah. Gak terkecuali semua penonton yang ada di sana. Tapi baru aja mau diterusin, bel udah keburu dibunyiin. Kemudian, Retsu yang ngerasa terpojok minta nasihat sama pelatihnya. Tapi emang dasarnya tuh pelatih kagak guna. Sebab dia malah bilang, udah lakuin aja apa yang lo bisa. Dan gak lama setelah bel berbunyi, si Smoking langsung nyerang lagi. Tapi dengan satset, Retsu bisa menghindari. Dari tampangnya kelihatan kalau saat ini Retsu udah siap siaga. Makanya saat itu juga dia langsung pasang kuda-kuda. Dan si Smoking yang udah kepancing emosi langsung nyerang lagi. Tapi yang terjadi malah rahangnya yang keduluan kena beri. Dan ngeliat kejadian ini, bahkan Bang Ali pun sampai memuji, anak lo urusin woi. Kemudian cerita berganti ke Baki ngelawan musuh yang mati rasa. Bahkan Baki sampai dibuat bangga. Secara nih orang emang bocah masalah. Ya meskipun tulangnya udah pada patah, tapi tetap aja dia menolak kalah. Dan akhirnya Baki sadar juga, ngelawan musuh yang gila, dia harus gila juga. Bahkan Baki sampai inget lagi, di maksimum turnamen, Shiba adalah petarung dengan tipikal bunuh diri. Selain itu, Shiba adalah ketua geng motor yang ada di kampungnya. Ya tentu aja, di hadapan anak buahnya yang nolep, Shiba udah dianggap dewa. Dan ngeliat Shiba yang udah compang-camping, untuk terakhir kali Baki kasih peringatan lagi. Tapi jangankan nyerah, dia malah semakin banyak tingkah. Bahkan dia langsung bilang kalau saat ini dia bakal ngeluarin seluruh kemampuannya. Dan saat itu juga dia langsung ngeluarin jurus colok mata. Tapi tentu aja Baki kagak gentar sama sekali. Bahkan Baki nantang Shiba buat keluarin semua yang dia punya. Baki malah bilang, jari lo suruh lawan mata gua. Shiba langsung bilang, oke, gua pegang kata-kata lo. Dan saat itu juga Baki langsung melesat dengan cepat. Saking cepatnya gerakan si Baki, Shiba yang masih Pentium sampai dibuat ngelek. Bahkan dia nggak tahu pasti apa jarinya beneran kena mata Baki. Tapi yang udah pasti jarinya dibuat patah lagi. Sementara itu tampak Baki yang matanya berdarah, tapi malahan senyumnya merekah. Dan cerita pun berganti ke Retsu. Roman-romannya si Retsu lagi ada di atas angin. Karena dari tadi si Smoking gantian dia gebukin. Setiap kali si Smoking nabok, langsung dia gocek. Tapi nggak sekedar digocekin, bahkan rahangnya si Smoking terus-terusan dia tumbukin. Kemudian dengan gaya Rey Mysterio, si Smoking langsung dia timpa. Dan akhirnya Smoking ambruk juga. Dan cerita pun berganti ke Hanayama. Dan ternyata sepulang dari Haji Naim, Shiba langsung ke sana. Di depan Hanayama, Shiba mengatakan kalau dia udah serius banget. Tapi Hanayama yang nggak pantas pakai kemeja corak bunga, malahan langsung muji si Shiba. Shiba juga langsung nambahin, katanya paling kagak gua udah dapat pencapaian baru. Secara gua berhasil nabok Baki sebanyak 3 kali. Dan mendengar hal itu, si Hanayama malah langsung curiga, apa elu pakai serangan tiba-tiba. Tapi bukannya ngejawab, tuh bocah PA malahan ketawa. Dan si Hanayama pun nanya lagi, gimana cara Baki kalahin elu? Sementara itu tampak si Baki yang lagi ngejoprak di rumahnya.
Kemudian di depan cermin, kondisi matanya kembali dia perhatiin. Tapi secara tiba-tiba, Baki malah langsung kasih hormat sama kecoa. Dan ternyata Baki dan Shiba sama-sama bocah kagak danta. Dan mendengar cerita Shiba, Hanayama langsung dibuat terkejut. Saat itu juga Hanayama langsung nanya, "Lo bisa kagak?" Dan gak pakai pikir panjang, Shiba langsung ngejawab, "Ya kagak bos." Dan cerita berganti ke rumah Tokugawa. Ternyata Kuryagawa datang ke sini buat nyeritain tentang Doppo Orochi. Dia pun langsung mengatakan kalau karate Doppo Orochi ada di level yang berbeda. Kemudian setelahnya, dia langsung kasih lihat rekaman yang lagi viral. Di sana tampak Doppo yang lagi ribut sama penjahat gila. Kagak tahu kelilit pinjol atau apa. Tuh orang langsung bacokin bocah gitu aja. Tapi di hadapan Doppo Orochi, tuh orang sama sekali kagak berarti. Nggak cuma tulang tenggorokannya dihabisin, bahkan tulang selangkangan sama rusuknya juga dihancurin. Tapi sialnya Doppo Orochi, karena urusan itu dia harus diinterogasi di kantor polisi. Bisa kali cincai. Dan kini cerita berganti lagi ke Retsu. Tampaknya Retsu dan Smoking masih saling baku hantam. Setiap pukulan yang mereka terima langsung dibayar saat itu juga, kagak pakai ngutang. Dan lagi-lagi si Retsu ngecit pakai tali. Tapi kali ini malahan dia yang kena beri. Saking serunya tuh pertandingan, semua penonton sampai dibuat kegirangan. Dan si Retsu yang udah semakin ngos-ngosan akhirnya berencana ngeluarin jurus andalan. Bener aja, dengan sekuat tenaga saat itu juga Smoking langsung dia beri. Dan hasilnya Smoking sang juara akhirnya ambruk juga. Saat itu juga Retsu langsung dinyatakan sebagai pemenangnya. Dan ternyata sebagai mantan juara, Smoking emang layak ditiru. Karena dengan besar hati dia bilang thank you sama Retsu. Bahkan Retsu juga mengakui kalau Smoking emang beda dengan lawan yang pernah dia hadapi. Apalagi perbandingannya si Ali Junior yang mukanya udah kayak kolor. Tapi yang paling mengejutkan, karena tahu-tahu si Bol ada di sana dan ikut ngerayain kemenangan Retsu. Dan saat itu Retsu langsung dibuat bertanya-tanya, apa nih orang udah pakai sekuat tenaga? Secara Retsu nggak bisa turunin tangan yang diangkat sama dia. Saat ini si Bool gak cuma dikenal sebagai pelari paling cepat di dunia, tapi belakangan ini dia juga banting setir ke dunia tinju. Dan kemudian cerita pun berganti. Tampak di sana Stredom sama si Yujiro lagi asik ngegibah. Dan inti gibahan mereka adalah pertarungannya dengan Baki hanya tinggal sedikit lagi. Dan kagak kerasa as bocah digebukin bapak udah ada di depan mata. Dan gimana kelanjutannya? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.